minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini masih pada ingat kan ya nama-namanya siapa? Terus nggak pada ingat sih. Langsung aja ya. Boleh 3 kali. Kalau mau diam. Coba yang mencoba ya. Siang, pagi, malam. Jangan kalian fokus ya. Coba ya, coba lagi ya. Malam, pagi, sore, siang, pagi, malam. Coba ya, cepat ya. Siang, sore, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Pagi, sore, malam. Siang, siang. Kali ini siapa yang nggak masuk? 3 orang. 3 orang. Kalian sekolehan. Sebelum kita masuk ke hari selanjutnya, kita mulai yang makanan lagi ya. Oke, siap. Coba aku mau nanya, kalian masih pada ingat nggak kemarin kan ada 3 ujian, ada perbuatan, coba aku mau kasih contoh dong hadis penasaran. Itu gimana hadisnya? Ada yang juga? Oh yang sakit? Ada yang itu hadisnya tentang apa? Nah iya, spesifik, lebih spesifik sih. Nah itu lempar-lempar sedikit lagi tuh yang bisa berdiri. Masih ingat kan nanti di akhir kita ada ada dia kan nanti kita mau ngasih hadiah voucher jajan ya. Kecewa nih. Aduh. Ada yang tiga. Ada yang ingat tentang hadis takdir?
Ini kan non. Ini juga. Ini apa ya? Yang ketiga. Ayo semua yang mau nggak? Si A buatnya B. Nah, kalau yang pembuatan nih, yang mana? Ayo, kemarin gua kasih tahu tuh perbuatan. Ya itu bahasa Arabnya. Itu contoh hadisnya yang kayak gimana? Iya, dia kan bahasa Arabnya perbuatan. Contoh hadisnya kayak gimana? Perbuatan. Nah, pengertian hadis sekarang apa pengertian hadis? Berarti itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, berarti kalau perbuatannya apa? Kan hadis kan yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Iya, benar. Karena kalau perkataannya, perkataan ada masih enggak? Emang aja. Contoh. Ada yang perkataan yang harus kauli, ada yang enggak? Buat ada yang perkataan yang sama. Tapi bukan yang jelas nggak? Jelas ya Bang. Itu yang dia, yang tadinya awalnya positif, sudah berubah jadi negatif. Dari sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan Al-Quran dan hadis. Ayo catat, dengerin. Oh saya kan? Mau yang B. 3, negatif 1. Yang artinya berapa? Nah, kan kemarin udah dijelasin kan yang definisi hadis itu, sekarang aku mau membahas definisi Al-Quran. Kalau secara bahasa itu ada sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu adalah alat mustajab, sama dengan kayak yang tidak mempunyai akal. Terus ada juga ulama yang berpendapat Al-Quran itu berasal dari kata Qur'anan qiraatan yaqra. Kalau ayat aku ini kebalik ya guys tulisannya, bukan kayak gini. Harus betul nggak sih? Referensi terhadap kita lihat nih, lihat dulu. Ini yang pertama ya, ini kebalik. Bisa kebalik. Kalau yang kedua, bisa sore ini keempat. maka dia hasilnya atau hasilnya yaitu Ada pendapat ulama juga yang berasal dari kata Qur'an yang kamu qira'atan wa Qur'an, artinya bacaan atau ya yang dibaca. Kalau secara istilah yaitu al-kalamu mujizul munaziru ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktub fi nusuhatil mangkulu misalnya kalam yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah ketika membacanya. Nah di sini tuh ada perbedaan hadis dan Al-Quran.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis itu bukan mujizat ya. Yang tadi kan disebutin hadis itu adalah buatan yang disandarkan pada Nabi Muhammad. Yang kedua itu Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Dan hadis terpelihara namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Di sini ada yang janggal nggak? Apa ada ceritanya dari materi ini? Ngerti nggak maksudnya? Nah, maksudnya dijamin pemeliharaannya oleh Allah. Itu Al-Quran itu dijaga oleh Allah dan para malaikat. Dan Al-Quran itu juga misalnya apa namanya? Al-Quran itu juga dihafal oleh kaum muslim dan tidak ada yang bisa merubahnya. Nah, kalau hadis itu dijaga oleh para ulama dengan ditulis dan dihafal, tapi tidak seperti Al-Quran, karena di zamannya para nabi waktu itu ada yang pernah memalsukan hadis. Di sini tahu gak siapa yang waktu itu yang pernah malsuin hadis? Ada yang tahu gak? Tahu gak? Jawab. Nah, waktu itu yang pernah malsuin hadis itu Abdul Karim bin Abdul Al-Hijjah. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir dan hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Tapi mutawatirnya di sini Al-Quran sama hadis itu beda. Kalau mutawatirnya Al-Quran itu kalau mutawatirnya Al-Quran itu Al-Quran diriwayatkan dari generasi ke generasi dalam jumlah yang banyak dan mustahil untuk memanipulasi atau mengubahnya. Kalau mutawatir di sini kan ada apa kalau mutawatir ya? Kalau mutawatir di hadis itu, kalau hadis ahad itu alamnya ngerti gak? Soalnya ini kayak sesuai pengirat jadinya Belakang tapi dari belakang. Ngerti, Pak. Yang rajin memang. Siapa namanya dia? Hari kemana sih ya? Mana? Mana? Mau tengah. Tapi Kamu kemana? ada yang ngerti. yes, ya hari berarti kepo. Oh ini yang pegang pasir. Besar. Tarung habis. Taruh habis. Habis. Taruh. Berapa sore? Untuk sore. Taruh Yang mana? Tidak.
Ada yang nomor 3 sama tulisan bahasa Arabnya. Apa yang bawah nih? Ai nggak ngerti. Mau ditulis doang atau mau lihat di sini aja? Lokasinya. Pak, nanti ini pelajaran oh, di foto. Bapak sekarang mau ke bawah. Padahal sambil kalian nulis, aku mau ngejelasin lagi ya. Yang ini nih, yang apa sih hapusan, definisi ya. Kalian itu, nah kalian nulis aku ngejelasin ya dikit-dikit. Nah kalian itu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, ada yang tahu nggak? Nabi Muhammad. Al-Quran sama. Lagi tadi itu hadis. Kita sudah Al-Quran sama. Bentar. 12. Nah, kan disebutkan tentang malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad karena kan Nabi Muhammad kan itu Al-Quran. Ngerti nggak mushaf apa itu? Apa itu mushaf? Mushaf? Pengertian mushaf ada di sini. Yang rumah tuh nggak ada sekarang ini dari kayak di rumah aja gitu. Nah kalau mushaf itu awalnya lembaran-lembaran kan menjadi satu. Tadi yang aku jelasin yang diriwayatkannya secara mutawatir dan apa juga pada ngerti dong. Yang ketiga tadi ngerti ya?
Ini tulisannya juga. Bapak, supaya dari belakang kelihatan. Arabnya jadi terus kayak Kalau saya tahun depan, kalian udah lulus. Saya akan mencuri, tapi nggak tahu bagaimana. Yang bawah yang mana yang ini? Latihan vokal kelihatan terhadap oh lanjut atau latihan lanjut. Nanti kalau kalian nggak bisa ngambilin dulu, jangan itu pokoknya kalau sampai yang baru ini harus diperhatikan. Bahas lagi ya? Bahas lagi dulu langsung. Oke, yang katanya lagi bisa dihitung. bisa disiapkan. Kalau kau bahas lagi aja. Zar, bahas lagi Zar. Ya, nih definisi Al-Quran itu bahasa atau alam dunia. Bagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari Al-Quran yang Al-Quran. Artinya bacaan apa yang dibaca. Langsung ke Jadi definisi Al-Quran menurut istilah itu kalau Al-Quran bisa diturunkan kepada Nabi Saatnya jangan berkelahi. dan secara mutawatir itu ada jika membacanya. Jadi kalau membaca Al-Quran
few minutes later. Ada yang dikasih juga di hadis. Tadi siapa yang masukin hadis? Siapa? Tadi kan kasih tahu di sini. Abu Lahab, Abu Lahab. Abu siapa? Jangan lupa kebanyakannya, soalnya waktunya aku belum selesai nulis. Pokoknya dia yang Abdul Karim bin Al-Quran kan emang terjaga banget nih. Kebanyakannya sama. Dikit lagi ya jelasin yang ini ya, bentar habis itu ada Aksennya itu berarti 2, apa habis yang B Terjaga, cuman beda terjaganya sama Al-Quran. Tiga. Udah deh, lanjutin. Nih, di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya, bukan fungsi Al-Quran terhadap hadis. Nah, di sini itu ada bayan tafsir, bayan tafsir. Nah, bayan tafsir itu ada cabangnya ya 3. Yang pertama tafsir mujmal, yang kedua tafsir awam, yang ketiga tafsir mutlak. Terus yang bayan tafsir itu nggak ada cabangnya ya. Terus bayan takdir atau takdir, hadis yang memperkuat Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 83, ya kan? Perintah mendirikan sholat dan zakat itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Terus perintah berpuasa itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang selanjutnya itu perintah haji. Perintah haji itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, dari sini ini kan Al-Qurannya ya. Kalau yang hadisnya itu diriwayatkan dari Ibnu berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dari pernyataan tersebut itu sama kayak apa coba? Yang tadi aku sebutin, yang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu sama kayak apa coba? Sama kayak syahadat. Pokoknya hadis yang disebut Al-Quran itu kayak rukun iman ya, kayak rukun Islam yang ada 5 itu. Terus yang kedua itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Itu hadis Bukhari Muslim. Sampai sini ada yang paham nggak? Ada yang belum paham nggak yang belum paham? Lanjut ya kalau udah paham. Nah, yang ketiga, yang kedua itu kan tafsir bayan yang tadi ada cabang juga ya. Yang sekarang itu tafsir yang cabangnya dari tafsir mujmal, hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang global atau umum. Seperti contoh di Al-Quran itu ayat seperti contoh yang di Al-Quran itu perintah sholat dan zakat.
perintah sholat dan zakat yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Terus kalau yang hadisnya itu Nah, yang ketiga nih bayan tafsir. tafsir ada yang tidak. Apa bayan tafsir yang itu hadis yang menafsirkan Al-Quran. Ya, Hadis tapi dari Al-Quran sumbernya. Al-Quran kan perintah sholat dan zakat. Oh, secara umum dalam Al-Quran. Kalian sebagaimana kalian Al-Sholat pertama ayatnya. Ayatnya terus kalau hadisnya itu hanya berapa kali ini yang ini Cari tinggi, terus cari coklat. kalau contoh hadisnya itu berikanlah 2,5% harta-hartamu. Hadisnya itu kamu roboru masyri Endasi goblok. Udah kono. Nah, saya cirain dong Tadi ngoyan, tak pakai tapi kalau apa? Tadi kan bayan tafsir hadis yang dari Al-Quran. Ini kalau bayan tafsirnya tadi ini hadis yang Muhammad adalah utusan Allah. Dari pernyataan tersebut itu sama kayak apa coba? Yang tadi aku sebutin, yang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu sama kayak apa coba? Nah, sama kayak syahadat. Pokoknya hadis yang disebut Al-Quran itu kayak rukun iman ya, kayak rukun Islam yang ada 5 itu. Terus yang kedua itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Itu hadis Bukhari Muslim. Sampai sini ada yang paham nggak? aja. Ada yang belum paham nggak yang belum paham? Lanjut ya kalau udah paham. Nah, yang ketiga, yang kedua itu kan tafsir bayan yang tadi ada cabang juga ya. Yang sekarang itu tafsir yang cabangnya dari tafsir mujmal, hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang global atau umum. Seperti contoh di Al-Quran itu ayat seperti contoh yang di Al-Quran itu perintah sholat dan zakat. Perintah sholat dan zakat yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Terus kalau yang hadisnya itu nah, yang ketiga nih bayan tafsir. tafsir ada yang tidak. Apa bayan tafsir yang itu hadis yang menafsirkan Al-Quran. Ya, Hadis tapi dari Al-Quran sumbernya. Al-Quran kan perintah sholat dan zakat. Oh, secara umum dalam Al-Quran. Kalian sebagaimana kalian Al-Sholat pertama ayatnya. Terus kalau hadisnya itu hanya berapa kali ini yang ini Cari tinggi, terus cari coklat. kalau contoh hadisnya itu berikanlah 2,5%
harta-hartamu. Hadisnya itu kamu baru hadiri endasi goblok kenapa Nanti saya cirain dong Nanti ngomongin tak pakai tapi kalau bapak apa Tadi kan bayar tafsir hadis yang dari Al-Quran. Kalau bayar yang tafsirnya yang tadi ini hadis yang berbuat Al-Quran. Ingat tidak? tadi kan kayak nafsi kan terbagi menjadi 3 ya. Tadi kamu disebutkan terus sekarang taksis al-am. Ini masih bayar tafsir ya. Kayak nafsi kan tadi kan terbagi menjadi 3 ya. Contohnya iya yang sekarang itu hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. belum itu Maksudnya ngerti gak yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum itu gimana? Jadi ini tuh hadisnya menjelasin tentang ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan di Al-Quran dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 bahwasanya mendapatkan warisan. Sedangkan kalau dari hadis anak para nabi itu tidak mendapatkan warisan dan seorang anak yang membunuh orang tuanya. kenapa ya lo malah iya kecilan sama nyerotas ya Ini hadisnya itu pembunuh tidak dapat mewarisi harta tersangka. Ngerti gak dari sini? Dari hadis yang Hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya warisan. Hadis juga orang tuanya itu tidak mendapatkan warisan. Hadisnya pembunuhnya dapat warisan tersangka. Ingat ya, hadis yang menafsirkan Al-Quran. Terus kalau yang ketiga nih, kita kan ada tafsir. Kayak tafsir yang ketiga ya cabang yang ketiga itu tentang hadis yang membatasi ayat-ayat Al-Quran